Setiap pria yakin ia tahu apa yang diimpikan wanita. Makan malam diterangi cahaya lilin, ciuman lembut, mawar yang bertaburan di ranjang. Namun, inilah kenyataan yang tak mengenakkan. Apa yang sebenarnya terlintas di benaknya larut malam jauh lebih gelap, jauh lebih naluriah, dan jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia akui. Ia tak akan mengatakannya keras-keras. Ia tak akan membisikkannya kepada sahabat-sahabat terdekatnya. Namun jauh di lubuk hatinya, setiap wanita menyimpan satu fantasi terlarang yang diam-diam menggerogoti pikirannya, hasrat rahasia yang begitu kuat, hingga akan mengejutkan Anda jika ia mengakuinya. Dan alasan ia memendamnya, karena jika Anda tahu, Anda tak akan pernah memandangnya dengan cara yang sama lagi. Jadi, perhatikan baik-baik, karena saya akan segera mengungkap apa yang sebenarnya diinginkan wanita dalam diam. Dan setelah Anda memahaminya, Anda tak akan pernah melihatnya sama lagi. Bagian 1. Fantasinya yang tersembunyi tentang menyerah. Setiap wanita yang pernah Anda temui menyimpan rahasia ini tersembunyi di sudut-sudut imajinasinya. Ia tak akan menuliskannya di buku hariannya. Ia tak akan menertawakannya sambil minum anggur bersama teman-temannya. Ia bahkan tak akan mengakuinya kepada pria yang paling ia percayai. Tapi mimpi rahasia tentang melepaskan itu tetap ada, berkobar diam-diam. Di permukaan, perempuan diajarkan untuk menjadi kuat, mandiri, dan tak tergoyahkan. Mereka menjalankan bisnis, membesarkan anak, membuat keputusan, mengelola kekacauan. Mereka akan berkata bahwa mereka tak membutuhkan siapapun, bahwa mereka bisa menangani segalanya, dan seringkali mereka mampu. Namun dalam ruang pribadi fantasi mereka, kendali tidak menggairahkan mereka. Kendali justru menguras tenaga mereka. Yang diinginkan tubuh mereka justru sebaliknya. Kebebasan untuk melepaskan kendali. Merasa cukup aman untuk menyerah, untuk berhenti beraktivitas, untuk akhirnya menghela napas, dan membiarkan orang lain yang memimpin. Itulah mengapa perempuan tertarik pada kepercayaan diri, pada pria yang melangkah dengan pasti, yang memasuki ruangan dengan keyakinan akan jati diri mereka. Karena jauh di lubuk hatinya, impian tersembunyinya adalah melebur ke dalam keteguhan itu. Merasakan sensasi dibimbing, diinginkan, dan dilahap oleh kekuatan yang tak mampu ia tolak. Coba bayangkan, seharian ia hanya memikirkan dirinya sendiri, merencanakan, mengelola, dan mengerjakan banyak hal sekaligus. Namun hasrat tidak hidup dalam pikiran, ia hidup dalam tubuh. Dan tubuh tidak berfantasi tentang jadwal atau lembar kerja. Ia berfantasi tentang pelepasan. Ia bermimpi ditarik keluar kendali, tersapu ke dalam sesuatu yang liar dan primitif yang membuatnya lupa diri. Itulah sebabnya, dalam fantasi-fantasinya yang paling rahasia, ia membayangkan momen-momen di mana ia bukan satu-satunya yang mengendalikan, di mana pria itu tidak meminta izin untuk setiap hal kecil, di mana ia tidak perlu memikirkan penampilannya atau apa yang harus dikatakan. Dalam mimpi tersembunyi itu, ia hanya melepaskannya, terlepas, diliputi oleh hasrat yang murni dan tak tergoyahkan. Dan inilah kejutannya, semakin kuat dan mandiri seorang perempuan, semakin kuat pula fantasi ini. Sang eksekutif, sang pemimpin, seseorang yang tampaknya tak tergoyahkan. Seringkali ia adalah orang yang paling ingin menyerah. Karena semakin tinggi tembok yang ia bangun dalam kesehariannya, semakin manis rasanya ketika tembok itu runtuh di pelukan seorang pria yang tahu apa yang ia lakukan. Tapi ia tak akan pernah mengatakannya padamu. Mengapa? Karena berisiko. Itu mengekspos dirinya. Ia takut kau salah paham, bahwa kau akan menganggapnya lemah atau memanfaatkannya untuk melawannya. Jadi ia menyembunyikannya. Di depan umum ia berperan sebagai perempuan baik. Namun secara pribadi, imajinasinya memberontak. Dan jika kau pernah melihat sekilas sisi dirinya itu, jika ia pernah lengah dan membiarkanmu melihatnya, kau akan tercengang betapa dalamnya sisi itu. Sekarang, mari kita bicara psikologi. Mengapa fantasi ini ada? Intinya adalah polaritas, energi maskulin dan feminin. Mereka bertolak belakang, dan hal yang bertolak belakang menciptakan daya tarik. Energi feminin, pada intinya, ingin mengalir, merasakan, dan berserah. Energi maskulin pada intinya, ingin memimpin, menuntut, dan mengarahkan. Ketika seorang pria mewujudkan kepercayaan diri yang membumi itu, sisi femininnya secara naluriah melunak. Ia terbuka, ia melepaskan. Itu bukan kelemahan, itu kodrat. Itu tarian polaritas yang abadi. Dan inilah kebenaran terlarang yang sesungguhnya. Fantasinya kehilangan kendali, bukanlah tentang bahaya.
Itu tentang rasa aman. Seorang wanita hanya bisa berserah kepada pria yang sangat ia percayai. Itulah sebabnya pria yang ragu-ragu dan tidak percaya diri tidak pernah melihat sisi dirinya yang ini. Mereka tidak menciptakan rasa aman. Mereka menciptakan, namun pria yang bergerak dengan keyakinan yang tenang, yang tak mengemis atau gentar, ia membuka sisi rahasia dirinya. Karena tanpa kata-kata, ia merasa pria itu mampu menanganinya. Dan begitu ia merasakannya, seluruh tubuhnya menjadi rileks. Bayangkan ini, Anda sedang makan malam di luar. Ia percaya diri, memimpin percakapan, memikat semua orang. Namun kemudian Anda mendekat dan diam-diam memberitahunya bahwa Anda akan pergi dalam 5 menit. Dan ia akan ikut dengan Anda. Anda tidak bertanya. Anda tidak menjelaskan. Anda hanya mengatakannya dengan mantap, yakin. Dari luar, ia mungkin tersenyum atau menggoda Anda. Namun di dalam, denyut nadinya berpacu. Karena pada saat itu, Anda menariknya keluar dari pikirannya dan masuk ke dalam tubuhnya. Anda memicu fantasi yang tak akan pernah ia akui. Mimpi rahasia tentang dibimbing, diinginkan, diklaim. Dan begitu Anda membangkitkan sisi dirinya itu, ia tak akan pernah melihat Anda sama lagi. Setiap pria lain akan merasa lebih kecil, kurang yakin. Kaulah yang akan menyentuh bagian yang ia sembunyikan dari dunia, yang memberinya apa yang diam-diam ia idamkan, kenikmatan kehilangan kendali. Jadi, ketika kau mendengar wanita menggambar